Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman, ada 5 faktor kenapa seseorang bisa gagal dalam mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah, khususnya ke Mesir. Nah, 5 hal ini adalah yang paling sering dialami oleh calon mahasiswa baru. Yang pertama adalah over PD alias kepedean. Dalam bahasa agama ini bisa disebut dengan istilah takabbur. Dia merasa aku anak pondok, sudah 6 tahun, aku sudah 7 tahun, aku sudah kuliah bahasa Arab, aku sudah punya ini, aku sudah punya itu. Akhirnya dia terhempas oleh kepedeannya sendiri. Contoh, dalam satu soal ditanya, man min hadhil asma min kuttabil wahyi. Siapa dari nama-nama berikut ini sebagai penulis wahyu? Ya, illa, kecuali. Ingat, ada illa, kecuali. Nah, dia sudah terlalu pede, dia langsung lihat nama Zaid bin Sabit, langsung crek, dipilih Zaid bin Sabit. Dia lupa ada kata illa. Terkadang bentuk soal min ashhuri kuttabil wahyi ma siwa, di antara yang paling masyhur penulis wahyu siwa selain alif Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Bilal bin Rabah. Lalu dia terlalu pede milih Zaid bin Sabit, alif Hamzah. Jawabannya apakah benar? Salah. Karena dia tidak memperhatikan soal ma siwa atau selain atau illa. Nah, di sini dia terjerat oleh keyakinannya, kepedeannya sendiri sampai lupa realita bahwa di ujung soal ada illa, dan ini banyak terjadi. Kenapa kepedeannya itu terlalu muncul? Nah, karena dia merasa aku sudah pelajarin soal-soal tahun kemarin. Nah, soal tahun kemarin tidak ada kata illa, tidak ada mustasna, tidak ada pengecualian. Betul, yang paling masyhur sebagai penulis wahyu adalah Zaid bin Sabit, tapi tidak ada kata illa. Ini contoh jeratan pertama kenapa dia gagal dalam menjawab soal-soal seleksi. Nah, yang kedua, orang yang tidak pede menjawab soal, dia ragu, ya jelas ya, ketidakpedeannya itu membuatnya terjerat. Ya, contoh sederhana seperti soal yang tadi. Dia tahu Zaid bin Sabit penulis wahyu. Dia tahu Ali bin Abi Thalib juga penulis wahyu. Ya, dia tahu Muawiyah bin Abi Sufyan juga penulis wahyu. Ya, dia tahu sahabat Bilal bin Rabah juga dekat dengan Rasulullah. Akhirnya galau. Nah, ketidakpedean dengan jawabannya ini bisa memunculkan perbuatan yang keliru. Ya, malah dia undi jawabannya. Alif, ba, ta, sa, ja. Jadi mana yang enak nanti? Jadi akhirnya menjawab soal-soal itu hanya dengan tebak-tebakan. Nah, ketidakpedean ini di ujung, di akhir ketika lembaran jawaban diperiksa, maka jawabannya tidak mencukupi syarat untuk dinyatakan lulus. Yang ketiga, penyebab orang tidak lulus dalam seleksi Timur Tengah adalah tidak paham soal. Tidak paham soal menyebabkan orang tidak bisa jawab. Karena dalam kaidahnya fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu sudah setengah dari jawaban. Kita tidak bisa menjawab soal kecuali kita paham dulu pertanyaannya apa, yang diminta apa, yang ditanya apa. Nah, terkadang pertanyaannya simple pertanyaannya. Contoh, ats-tsalits min sami'a, ats-tsalits min sami'a. Orang yang tidak paham soal dia akan bingung, ini jawab apa? Jawab apa ini? Boleh jadi ini adalah contoh soal sima'i.
tes pendengaranmu. Ats-tsalis maksudnya apa? Huruf yang ketiga. Min sami'a, dari kata sami'a. Maka tulis huruf ain, sami'a, sin, mim, ain. Maka huruf yang ketiga adalah ain. Ini adalah contoh ketidakfahaman soal bikin orang, apa sih ini? Contoh lain. Terkadang pertanyaannya, bentuk wazan fi'il, pertanyaannya bentuk wazan fi'il. Contohnya, ma af'ala titik titik. Ma af'ala titik titik. Maksudnya yang harus dibuat adalah kalimat dengan wazan ma af'ala adalah tafdil, kalimat ta'ajjub. Contoh pilihannya misalkan dari kata apa? Jamil, jamil. Maka yang harus dia tulis ma ajmala hadzal bait. Boleh jadi. Ya, tapi karena ketidakfahaman terhadap soal menyebabkannya gagal dalam menjawab pertanyaan itu. Kemudian paling penting yang keempat, tidak biasa menulis insya. Yang keempat ini. Apa itu insya? Ngarang. Ya, ngarang nanti ditarget. Berapa sutur, berapa baris. Temanya apa, judulnya apa. Sehingga judul dan tema ini harus sinkron dengan isi yang dituliskan. Misalkan temanya tentang kemerdekaan Palestina. Maka tuliskan, sampaikan apa-apa saja syarat Palestina bisa dimerdekakan. Boleh lewat pendekatan siasah politik, boleh dekat pendekatan militer, boleh dekat pendekatan ekonomi, boleh dekat pendekatan pendidikan, tarbiyah, dan lain-lain sebagainya. Maka ditulislah dari satu gagasan besar, kenapa Palestina ini penting, ya, kenapa Palestina itu di dalamnya 3 agama besar di dunia ada di Palestina. Kenapa Palestina sekian puluh tahun terakhir yang terjajah tidak bisa dimerdekakan, padahal negara Arab kuat, banyak, dan begitu seterusnya. Jangan lupa dalam insya selalu sertakan ayat, hadis mendukung, mengokohkan pendapat-pendapatmu. Nah, banyak juga terjadi terkadang tema itu dikasih sampai 3 pilihan. Nah, ketiga pilihan ini diambil salah satu. Nah, biasanya ada tema kontemporer yang sedikit sulit, yang kemungkinan temanya itu adalah bahasa-bahasa tinggi. Nah, dulu pernah ada tema yang muncul, yang keluar tentang al-ikhtilas. Nah, ikhtilas ini apa? Ikhtilas adalah korupsi. Nah, banyak orang tidak mengerti apa itu ikhtilas. Apa ikhtilas? Tidak ngerti. Jadi karena tidak paham ikhtilas, dia tidak biasa insya, akhirnya pilih tema yang lain yang dia tidak kuasain. Nah, ini penting bahwa insya itu harus dilatih. Mulai dari membentuk kalimat atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sampai memperhatikan bagian-bagian huruf yang sederhana. La budda pasangannya min, atau la budda an. Ya, ini sederhana tapi dia berimbas dalam pemaknaan kalimat. Raghiba an, raghiba fi. Atau cari paduan kata yang lain. Raghiba fi hub. Ingin, cinta, mau. Raghiba an berarti maksudnya kariha, benci. Jadi paduan-paduan kata ini terkadang bisa mendorong, menopang kita untuk bisa sukses dalam melakukan insya. Yang kelima adalah penyebab orang banyak gugur dalam seleksi Timur Tengah adalah tidak hafal target hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran penting. Ya, kalau bahasa kita ini syafaatnya, syafaat di dunia. Kalau nilaimu kurang-kurang dikit, tapi hafalanmu bagus, kamu 30 juz, bacaanmu enak, penguji senang, kemungkinan besar kamu bisa lolos dalam seleksi beasiswa. Ingat, amsalukum katsir, orang kayak kamu itu banyak.
Orang kayak kamu itu banyak. Sehingga siapapun bisa lolos kalau standarnya kayak kamu. Amsalukum katsir. Banyak orang yang terjerembab karena tidak kuat dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bekal untuk seleksi beasiswa di saat waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.